Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari Vidya Oktaviani. Pertanyaan ini di satu video yang saya upload membahas tentang pembelian aset tetap dengan wesel atau dengan utang jangka panjang. Penjelasan videonya sebetulnya adalah penjelasan dari materi di wiki yang saya tulis tentang kontrak pembayaran yang ditangguhkan. Jadi ceritanya ada pembelian aset tetap, dibayarkannya dengan wesel. Nah, sebetulnya ada pembahasan tersendiri tentang wesel. Ke depan mudah-mudahan insya Allah akan saya bahas di materi selanjutnya. Jadi ini hanya sepintas saja tentang wesel yang berhubungan dengan contoh soal di sini. Pada contoh soal yang saya jelaskan sebelumnya, weselnya tidak berbunga. Jadi saya bacakan ulang pertanyaannya. Pada tanggal 1 Januari 2008, aset yang dibeli dengan wesel tanpa bunga 4 tahun dari sekarang. Jadi tanpa bunga artinya weselnya tidak berbunga dan dibayarkan 4 tahun dari sekarang, yaitu 4 tahun dari 1 Januari 2008. Perhitungannya seperti ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, pertanyaan dari Vidya Oktaviani adalah jika Bapak, saya Vidya Oktaviani dari kelas 12 AK1 mau tanya itu di contoh soal wesel bayarnya tanpa bunga. Kalau dengan bunga bagaimana? Sekian, terima kasih. Nah, jadi kalau perhitungannya dengan bunga bagaimana? Gitu. Saya akan coba menjawab pertanyaan Vidya Oktaviani ini. Saya sedikit cerita dulu tentang wesel. Jadi wesel itu syaratnya salah satunya adalah dia jangka waktu pembayaran hutangnya atau jangka waktu hutangnya adalah lebih dari 1 tahun. Nah, kalau dalam contoh adalah 4 tahun. Nah, jika dikehendaki weselnya ini dengan bunga dan tingkat asumsi suku bunga 12%, maka langkah pertama kita harus menghitung dulu bunga yang harus dibayarkan. Jadi kalau misalnya ada bunganya, nilai weselnya nanti tidak 100 juta. Nah, misalnya kita membeli aset 100 juta nilainya, karena tanpa bunga maka nilai weselnya 100 juta. Tapi kalau dengan bunga maka dia tidak akan 100 juta, dia nilai weselnya akan ditambahkan dengan bunga. Maka sebelum menentukan nilai weselnya kita harus menghitung bunganya dulu. Cara menghitung bunganya bagaimana? Nah, seperti ini saya ilustrasikan. Saya ilustrasikan dari berdasarkan soal yang sebelumnya dijelaskan. Membeli aset tetap dengan nilai 100 juta rupiah gitu. Nah, kalau di contoh yang awal 100 juta ini berarti nilai weselnya 100 juta. Kalau yang di contoh yang awal. Karena apa? Karena tidak berbunga. Walaupun diketahui tingkat suku bunga tingkat suku bunga 12% per tahun. Nah, cara hitungnya bagaimana? Bukan 100 juta dikali 12%. Kalau berlaku bunga, tingkat bunga atau weselnya berbunga, maka kita harus menghitung bunga per tahunnya. Misal begini. Kalau diketahui 4 tahun, 1 2 3 4. Misalkan ini tabel tahun. Selama 4 tahun, kemudian nilai wesel di awal tahunnya tadi 100 juta ya, 1 juta. Nah, bunganya berarti kalau 12% sama dengan 12% dikali 100 juta. Maka di awal tahun hutangnya adalah 100 juta ditambah
12 juta, 112 juta. Nah, seperti itu. Ini berarti nilai wesel di akhir tahun, misal begitu ya. Nah, ini memang begitu kalau transaksi dengan bunga. Jadi bunga berbunga istilahnya begitu ya. Bunganya nambah jadi hutangnya dibungaan lagi. Nah, ya gitulah. Seperti itu kalau memang transaksinya dengan bunga. Nah, tahun kedua berapa jumlah hutangnya? Ya, tahun kedua berarti jadi 112 juta. Bukan 100 juta lagi karena ada bunga yang menjadi tanggungan. Nah, jadi kalau wesel itu pembayaran bunganya tidak diangsur per bulan, tapi pembayaran bunga itu disatukan dalam jumlah nominal wesel. Nah, jadi coba kita teruskan dulu ya. Nah, nanti bisa kelihatan. Nah, jadi kalau tahun kedua juga sama perhitungannya. Ini berarti dikali 12% ditambahkan. Tahun ketiga juga sama. Nilai saldonya jadi yang ini dikalikan 12%, rumusnya sama, maka saya tinggal copy paste aja. Tahun keempat juga sama. Ini tinggal copy saja. Ini tinggal. Nah, jadi kalau tingkat suku bunga dengan tingkat suku bunga 12% dan weselnya ditentukan tingkat bunganya, maka nilai nominal weselnya kalau kita pinjam 100 juta itu bukan 100 juta lagi, tapi akan ditulis sama dengan 157.351.936. Jadi kalaupun kita membeli aset tetap nilainya 100 juta, kalau dikenakan bunga 12%, maka kita harus membayar 157.351.936. Ini jumlah nominal weselnya, bukan 100 juta lagi. Nah, ini dari mana? Ini rinciannya adalah pokoknya dengan pokok pinjamannya 100 juta bunganya adalah dari sini sama dengan 57 juta sekian. Biar kelihatan mungkin bisa diganti beginilah. Nah, jadi nilai nominal weselnya 157 juta, bukan 100 juta lagi. Padahal kita hanya membayar atau hanya membeli aset senilai 100 juta. Kalau dengan tingkat bunga yang berlaku dikenakan bunga weselnya, maka weselnya nilainya bukan 100 juta tapi 157 juta. Sudah dikenakan bunga, juga dikenakan diskonto nilai yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang 12% per tahun itu nanti di tabel bunga kan sudah dijelaskan. Nah, bagaimana jurnalnya? Maka jurnalnya begini. Aset tetap. Aset tetapnya berapa? Aset tetapnya ya tadi 100 juta tadi. Dikali berapa yang di tabel bunga itu? 0,63552. 0,63552. Ini nilai aset tetap yang sesungguhnya. Kemudian dikurangi potongan wesel bayarnya yang kemarin dijelaskan. Potongan wesel bayar. Wesel bayarnya berarti 100 juta kurang ini. Nah, ini nilai yang kemarin dijelaskan sebelumnya di tingkat tabel bunga ya. Kenapa 0,6 bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian apa lagi?
Kemudian karena tadi ada bunga yang ditangguhkan atau yang harus dibayarkan, maka ditambah di sisi debitnya adalah bunga yang ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Karena belum dibayarkan. Senilai berapa? Senilai 57 juta rupiah. Baru di sini utang wesel atau wesel bayar boleh, atau mau pakai akun wesel bayar boleh, guys. Wesel bayar jumlahnya sama dengan 157 juta sekian. Nah, jadi inilah penjelasan contoh soal yang sebelumnya dijelaskan tanpa bunga, weselnya tanpa bunga. Jika diberlakukan bunga terhadap wesel yang ditransaksi ini, maka perhitungannya seperti yang dijelaskan ini. Nilai nominal weselnya bukan lagi 100 juta karena dari pokok pinjaman ini dikenakan bunga. Cara menghitung bunganya dibebankan per tahun. Jadi bunga berbunga. Setiap tahun bertambah, berbunga lagi, bertambah lagi, berbunga lagi, dikalikan bunga lagi, sehingga diakumulasikan selama 4 tahun. Kalau kita punya pokok pinjaman 100 juta harus ditambah dengan bunga 50 juta 351.000 sekian. Maka nilai nominal weselnya tidak lagi 100 juta tapi 157.351.936 rupiah. Maka jurnalnya seperti ini. Aset tetapnya nilainya segini, dikurangi diskontonya yang 12%, nilai uang terhadap waktu yang present value dibanding future kemarin dijelaskan sebelumnya, bunganya sekian, hutangnya sekian. Jadi kalau dikalkulasikan sangat jauh nilainya ya. Aset membeli nilainya sekian, harus dibayarkan sekian. Ya, itu yang sementara ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.